Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Julitri Maria. Pada kesempatan ini akan menampilkan aksi nyata strategi penerapan Merdeka Belajar di sekolah. Telah diketahui bahwa SMK Muhammadiyah 2 Metro telah melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun 2021 sebagai sekolah pusat keunggulan. Adapun strategi penerapan Merdeka Belajar yang pertama adalah sosialisasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengajak guru-guru menginstal dan mengikuti aplikasi PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan diskusi dan coaching terhadap permasalahan-permasalahan serta mencari solusinya. Berikut saya jelaskan 3 strategi penerapan Merdeka Belajar di SMK Muhammadiyah 2 Metro atau yang berada di sekolah kami, Sekolah Pusat Keunggulan. Masing-masing, tapi saya belum memang membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen yang kritis. Jadi Bu Nova tadi sebenarnya sudah betul ya, Bu Nova sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, mungkin yang harus Ibu perhatikan tadi, Ibu sebenarnya sudah tahu pada saat asesmen diagnostik tadi Ibu menemukan permasalahan bahwa ternyata setiap anak tidak memiliki prasyarat pembelajaran yang sama. Jadi ketika Ibu sudah membuat kelompok, maka kelompoknya coba Ibu buatkan, dikelompokkan berdasarkan dengan kodrat alamnya, Bu. Kodrat alam itu artinya misal nih yang sesama siswa yang hanya mampu pada prasyarat ini Ibu kelompokkan jadi satu. Tadi Ibu kan mengelompokkannya kan yang pintar dimasukkan ke kelompok-kelompok ya Bu ya. Nah sekarang Ibu buat di kelompok yang berdasarkan dengan kodratnya Bu. Artinya mereka prasyaratnya mereka mampunya di apa itu dikelompokkan. Kalau misalkan tadi yang kurang itu kelompok bisa kelompok satu, kemudian nanti yang sudah menengah itu kelompok kedua, kemudian yang tadi yang Ibu anggap yang setelah prasyarat diagnostik itu Ibu anggap pintar, maka Ibu kelompokkan di kelompok yang ketiga. Jadi Ibu ubah kelompoknya itu. Maka karena kita pembelajarannya yang disebut sebagai diferensiasi ya. Jadi pemahaman diferensiasi itu sebetulnya apa menurut Bu Nova? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memang kita harus menerapkan, mengimplementasikan ke siswa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, betul sekali Bu Nova. Bu Nova sudah tahu dan sudah paham konsep diferensiasi, maka sekarang pada saat pembelajaran Bu Nova lakukan itu. Tahap pertama sudah dilakukan diagnostik, kemudian yang kedua Bu Nova kelompokkan sesuai yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Jadi tidak dicampur jadi satu, kemudian memasukkan yang pintar. Kenapa? Karena mereka itu punya tingkat yang berbeda-beda, yang berdiferensiasi tadi. Kemudian yang kedua, Ibu tadi sudah membuat tujuan pembelajaran, maka Ibu libatkan siswa. 3 kelompok yang Ibu buat tadi, Ibu buat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, tidak sama ya Bu ya. Supaya apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bilang pada asesmen di akhir, kok kenapa ini tidak tuntas, karena pasti Ibu membuat asesmennya sama. Itu karena membuatnya sama maka tentu iya Bu, banyak Bu berarti Bu ya masalah anak-anak yang apa namanya, mereka kan zaman sekarang katanya pakai Android itu. Nah jadi saya mulai pelajaran itu untuk mereka biar mereka itu
teknologi juga, saya berikanlah mereka waktu untuk mencari materi saya. Nah, saya kasih waktu 5 menit kok, ya yang dibuka bukan materi saya itu. Jadi mereka buka yang lain begitu. Yang lain, padahal diberikan kesempatan. Iya Bu. Gimana itu Bu ya? Jadi begini Pak Agus. Pak Agus, kalau pembelajaran di kelas selain pakai Android, misalkan Android itu biasanya yang dibuka apa? Oke. Google. Biasanya begini, kalau misalkan Pak Agus buka Google berarti Pak Agus mencari sumber ya? Iya benar. Terus kira-kira kalau mereka yang dibuka itu apa Pak Agus biasanya mereka? Itu tentang materi saya Bu. Materi saya. Kalau yang ditemukan yang tidak mengambil materi itu mereka buka apa? Video apa? Iya, buka YouTube malah Bu. Oh, Game gitu. juga ada yang main game, ada yang buka YouTube. Nah jadi 5 menit itu mereka nggak dapat apa-apa Bu. Gitu Bu. Ya, sebenarnya Pak Agus pembelajarannya sudah sesuai zaman apa belum kira-kira kalau sekarang ini? Kalau misalkan mereka membuka YouTube kira-kira boleh apa tidak Pak Agus sebenarnya? Boleh, ya. Artinya coba misalkan Pak Agus itu mereka misalkan dibuat konten YouTube kira-kira gimana Pak Agus? Dengan materinya Pak Agus kira-kira bisa nge-link apa tidak? Kalau di YouTube, insya Allah bisa Bu. Bisa. Misalnya seperti apa itu Pak Agus? Itu kalau di bahasa Inggris sebenarnya saya suruh kita materi prosedur anak-anak. Nah, kok mereka itu larinya ke YouTube semua. Nah kalau ini YouTube nanti saya akan untuk prosedurnya. Jadi dari prosedur itu bisa mereka tulis dulu, baru nanti kita adakan penilaiannya Bu. Gitu. Kalau kemarin waktu anak-anak suruh browsing di Google itu Pak Agus apakah sama cara mengumpulkan tugasnya? Sama Bu. Sama. Nah, sekarang kan Pak Agus sudah tahu nih kesukaan anak-anak. Ya udah. Anak-anak sukanya membuka YouTube. YouTube atau yang berhubungan dengan video mungkin lah ya. Ya itu Pak Agus bisa menggunakannya